Bayangkan ada saham yang kasih kamu dividen rutin setiap tahun, stabil, bahkan saat kondisi pasar sedang goyah. Tapi apakah ini peluang emas atau sekedar jebakan manis dividen tinggi? Nah, di video ini kita akan bahas tuntas saham Hexa. Dari fundamentalnya, valuasinya, strategi investasi, sampai analisa SWOT. Cocok buat teman-teman yang ingin membangun passive income dari dividen, ya setidaknya investasi sampai di tahun 2030. Poin pertama, kita mengenal Hexa. Ibaratnya kan tak kenal maka tak sayang. Hexindo Adi Perkasa Tbk, Hexa, adalah pemain besar di industri alat berat Indonesia, berdiri sejak tahun 1988 dan IPO di tahun 1995. Hexa ini menjadi distributor resmi merek global seperti Hitachi dan Bell. Bisnis Hexa tak hanya jual alat berat, tapi juga menyuplai suku cadang, layanan servis, hingga remanufacturing. Dengan jaringan yang tersebar luas dari Jawa hingga Papua, serta memiliki fasilitas di Balikpapan, Hexa menjadi tulang punggung sektor alat berat, terutama untuk tambang dan konstruksi. Perusahaan hebat dibangun dari jaringan yang kuat dan layanan yang tak tergantikan. Mungkin kutipan ini bisa dipakai untuk perusahaan Hexa. Nah, yang kedua, kita akan melihat kinerja keuangan dan dividen. Kita intip untuk performa keuangan Hexa pada tahun buku 2023, laba bersih sekitar 850 miliar. Tapi untuk TTM di 2024 angkanya turun ke sekitar 522 miliar. Ini kan ya tentu boleh dibilang mencerminkan tekanan dari pelemahan sektor tambang. Tapi ada yang menariknya, yaitu ya dividen tetap mengalir. Dividen untuk Hexa di TTM-nya ini ya kita perkirakan saja, asumsikan saja di 400 per lembar. Jadi ya asumsi dividen yield-nya bisa sekitaran 8%. Dan untuk payout rasionya di 70%. Kalau ini terjadi, jika dividennya memang dibagikan hanya di kisaran 400 per lembar, walaupun mungkin ada kemungkinan lebih ya, tapi jika ini terjadi, maka boleh dibilang ini merupakan bentuk dari manajemen itu cukup berhati-hati, tidak memaksakan yield tinggi, tapi tetap menjaga kesinambungan dividen. Ya, ini kan cocok buat teman-teman investor yang mengandalkan dividen income, tapi ingin perusahaan tetap sehat secara fundamental. Ya, memang ya, sekali lagi teman-teman, ada kemungkinan bisa di atas 400. Ini hanya sekedar prediksi saja, karena untuk dividen kan Hexa historinya itu di kisaran bulan Oktober baru akan membagikan. Ketika kita masuk di valuasi saham, apakah saham sekarang untuk Hexa ini murah atau tidak? Saat ini Hexa untuk PE ratio-nya di 8,02 kali, PBV-nya di 1,72 kali, ini termasuk di bawah rata-rata 5 tahunnya yang ada di 1,76 kali. Untuk price to sales-nya cukup bagus di 0,53 kali. Dengan angka-angka ini, ketika melihat dari valuasi Hexa, masih terhitung atraktif ya, apalagi untuk investor yang mengincar value. Tapi ya tentu saja, valuasi murah perlu diseimbangkan dengan resiko bisnis yang sedang dihadapi. Untuk itu kita akan hitung harga wajar dari Hexa. Jadi di bagian paling menarik ini kita akan hitung harga wajarnya pakai metode dividen discount model. Untuk asumsi kita gunakan seperti ini. Dividen tahunan kita asumsikan ke depan ya 650 per lembar. Sekalipun memang tadi sempat memproyeksikan Hexa kemungkinan hanya membagikan 400 per lembar. Tapi karena kita mau berinvestasi sampai di tahun 2030, kita proyeksikan dalam jangka panjang diskonto ada di 12%. Pertumbuhan dividen secara konservatif anggaplah tidak bertumbuh. Kemudian untuk moderatnya dia tumbuh 2% dan agresif pertumbuhan dividennya bisa mencapai 5%. Untuk hasil yang didapat, harga wajarnya konservatif dia di 5.417, moderatnya
ada di 6.630 dan agresifnya dia bisa capai di 9.750. Jadi kalau Hexa masih di bawah 5.400, itu menggambarkan sebenarnya Hexa masih ada di harga sahamnya yang under value. Ini menurut pendekatan dividend investing. Dengan mendapatkan gambaran harga wajar dari Hexa, kita masuk di poin selanjutnya, yaitu strategi investasi. Nah, tentu kan teman-teman bertanya, bagaimana strateginya untuk kita bisa berinvestasi dengan benar di Hexa ini? Setidaknya ada beberapa gambaran, walaupun memang disclaimer ini tidak harus menjadi acuan. Tentu disesuaikan dengan hasil analisa mandiri teman-teman dan tujuan investasi, serta mungkin ada strategi investasi dari teman-teman, ya silakan. Ini hanya sebatas gambaran saja. Yang pertama, kalau teman-teman itu tipe investor yang konservatif, maka untuk membeli saham dari Hexa ini, pastikan membeli ketika secara PBV Hexa ada di bawah 1,3 kali. Karena untuk sekarang kan PBV Hexa masih ada di 1,72. Kemudian yang kedua, hanya fokus pada dividen. Dan yang ketiga, teman-teman reinvest dividen untuk efek compounding, ya kan? Ini khusus untuk teman-teman yang secara profil risikonya konservatif. Nah, bagaimana teman-teman yang profil risikonya moderat? Nah, untuk moderat sebenarnya bisa masuk saat PBV Hexa ada di 1,5 sampai 1,6 kali. Ini sudah berbicara tentang kombinasi yield dari dividen dan juga capital gain. Untuk jangka waktu ya tentu setidaknya sampai di tahun 2030, karena perhitungan harga wajar tadi sampai di tahun buku 2030. Sedangkan untuk teman-teman yang punya profil resikonya agresif, yang pertama teman-teman bisa masuk saat harga ada di kisaran 5.500, itu masih termasuk cukup bagus ya. Karena kan untuk yang agresif bisa sampai target harga wajarnya itu ke 6.600. Dengan catatan teman-teman juga harus siap untuk average down. Jika membeli di harga 5.500 sampai 6.000, kemudian ada koreksi, ya teman-teman siaplah untuk average down. Namun kan jika melihat harga sekarang ini ada di harga 4.990, tentu ini ya boleh dibilang untuk Anda yang punya profil risiko agresif ya termasuk cukup bagus untuk masuk di harga sekarang ini. Jadi ibaratnya ya teman-teman, punya strategi itu sangat penting, karena strategi tanpa data itu sebenarnya adalah mimpi, dan data tanpa strategi adalah buang-buang waktu. Ya teman-teman, sia-sia nonton video ini, sia-sia menganalisa, kemudian tidak menentukan strategi. Karena strategi dan data itu akan menjadi satu kesatuan untuk teman-teman memiliki keyakinan ketika fluktuasi harga saham terjadi di perjalanan investasi teman-teman. Nah, poin yang keenam, kita akan membahas resiko dan neraca keuangan. Nah, tentu kan di balik setiap peluang, ya pasti datang dengan resiko juga. Maka mari kita lihat neraca keuangan Hexa. Untuk kas sekarang Hexa ada di 418 miliar. Utang jangka pendeknya ada di 2,1 triliun. Untuk utang bersihnya ada di 1,7 triliun dengan debt to equity ratio cukup tinggi, ada di 1,7 kali. Hexa tergolong perusahaan yang cukup agresif dalam struktur keuangannya. Jika cash flow operasionalnya melambat, ini bisa menekan distribusi dividen ke depannya. Dan selanjutnya kita akan melihat Hexa dari PBV band dalam 5 tahun. Untuk PBV saat ini ada di 1,72, sedangkan rata-rata PBV-nya dalam 5 tahun terakhir itu ada di 1,76. Ideal entry ini bisa di bawah 1,3 lah untuk Anda yang tadi yang profil resikonya konservatif. Jadi saat ini untuk saham Hexa berada di zona yang boleh dibilang wajar. Bukan diskon besar, tapi juga belum kemahalan. Jadi strategi moderat lebih cocok mungkin untuk kondisi ini. Nah, di bagian terakhir ini kita akan meringkas semua pembahasan tadi menjadi analisa SWOT untuk Hexa. Yang pertama, kekuatan. Kekuatan dari Hexa terletak pada dividen yang stabil dan boleh dibilang atraktif.
Yang kedua, distribusi alat berat dari merek global Hitachi. Dan yang ketiga, jaringannya luas dan remanufacturing center itu menjadi kekuatan dari Hexa. Sedangkan yang menjadi kelemahan dari Hexa adalah ketergantungan pada sektor tambang. Dan yang kedua, struktur utang jangka pendek itu, wow, cukup besar ya. Dan kalau kita melihat yang ketiga untuk peluang Hexa itu boleh dibilang ada proyek infrastruktur di IKN. Jadi teman-teman juga bisa memantau perkembangan proyek infrastruktur di IKN karena Hexa itu punya peluang besar di sana. Yang kedua, kebutuhan alat berat dan layanan purna jual meningkat itu bisa menjadi peluang dari Hexa. Tapi ada juga ancaman. Ancamannya terletak pada volatilitas komoditas. Yang kedua, resiko penurunan laba yang berdampak pada dividen. Jadi sobat investor, dan dengan penjelasan ini apakah Hexa layak masuk ke portfolio dividen kamu? Ya, ini kan kalau teman-teman memang cari saham yang bisa kasih pendapatan pasif tahunan sambil tetap punya nilai fundamental yang kuat, ya Hexa adalah pilihan yang sebenarnya bisalah masuk di watchlist teman-teman untuk tetap menunggu di harga yang menarik untuk mulai masuk dengan strategi yang tentunya disesuaikan dengan tujuan investasi teman-teman semua. Tetapi tetap harus selalu kendalikan ekspektasi dan pahami juga resikonya. Jadi kalau teman-teman suka video seperti ini, ya silakan bantu channel ini untuk like, subscribe, dan juga bisa tulis komentar apakah teman-teman mau masuk sekarang ke Hexa ataukah memang masih wait and see dulu menunggu momen yang lebih pas. Sampai jumpa di video selanjutnya. Tetap cuan, tetap rasional, dan terima kasih buat kamu yang setia mendukung channel ini dengan memberikan super thanks dan juga berlangganan. Salam IHSG Investor, harus selalu gembira.